Hidup ini itu lagu yang dinyanyikan Romo Gendon selama 1 bulan di Cina ketika saya temani berobat. Hanya ada 2 lagu yang dia nyanyikan, yang tadi dinyanyikan, dan Hadi Sugito mendengarkan wayang kulit. Sudah, itu 2 itu. Untung tidak nangis tadi. Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, suster, rekan-rekan muda juga adik-adik sekalian, selamat pagi berkah dalem. Terima kasih, saya mewakili teman satu angkatan, ada Romo Kris, Romo Subali, Romo Bondan, Romo Wito, dan Romo Fitri. Terima kasih pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berdoa untuk saudara yang kita cintai bersama, Romo Paulus Tri Wahyu Gendon. Di sini hadir keluarga Bu Amir, matur nuwun pun ditambahi acara, kemudian saudara-saudara, para romo, juga tetangga-tetangga lingkungan, kerabat, famili, mungkin ada teman-teman sekolah, teman-teman apapun itu, entah ketemu di jalan atau pernah didampingi atau pernah diusili oleh Romo Gendon. Kita semua berjumpa di sini dan bersama-sama mengucap syukur atas kesaksian hidup Romo Gendon yang kita rayakan 1000 hari lalu dipanggil Tuhan. Salah satu hal yang menjadi makna hidup Romo Gendon yang kami tangkap itu ya seperti hari ini. Romo Gendon itu menjadi pemersatu bagi kami, pemersatu bagi teman-teman angkatan, pendamai. Saya membayangkan kita juga bisa ketemu karena Romo Gendon. Beliau itu kan, Romo Gendon itu kan cerdas orangnya. Cerdas itu pandai, singkatan dari encer ndase, itu cerdas. Beliau cerdas dan bisa mengungkapkan banyak hal rumit menjadi sederhana. Duh, suaraku marah nangis wong. Sorry ya, Dek. Iya, benar. Beliau itu punya gagasan yang menarik dalam banyak hal, salah satunya kecintaannya itu soal kitab suci sehingga sangat pandai berkhotbah. Ada satu cerita yang selalu dia ceritakan, mungkin ibu bapak pernah juga mendengarnya. Dia selalu bercerita demikian, ada 3 orang, yang satu menarik gerobak, yang satu mendorong gerobak, yang satu di atas gerobak. Dari 3 orang itu, siapa yang paling lelah? Pernah mendengar Romo Gendon cerita itu? Oh lah, kira-kira yang mana? Yang narik? Yang dorong atau narik? Jawaban Romo Gendon adalah yang paling lelah yang duduk di gerobak. Karena lelah dia duduk. Saya masih bingung logika Romo Gendon, tapi hari ini terjawab. Justru orang yang duduk di bangku itu, duduk di gerobak itu yang menyatukan 2 orang yang narik maupun yang nyurung. Saya membayangkan Romo Gendon itu sebagai pribadi yang mempertemukan kita, menyatukan. Perjumpaan-perjumpaan itu selalu membawa makna dengan Romo Gendon karena Romo Gendon itu merangkul, merengkuh siapapun. Kalau kami misalnya satu angkatan itu ada yang cerita mengeluh apa atau cerita apa ya ke tempatnya Romo Gendon. Nanti teman yang lain cerita lagi ke Romo Gendon. Ketika kumpul bareng kami sharing, ternyata Romo Gendon tahu semuanya ternyata. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, saya membayangkan 1000 hari itu sudah panjang, tapi ternyata mengalami perjumpaan ini kita menjadi rasanya baru kemarin berdoa bersama. Dan dengan berdoa 1000 hari ini berarti sekarang tidak ada lagi hitung-hitungan. Nggih, sembayangnya boten perlu dihitung melih nggih. Boten perlu dihitung 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 1000, sekarang saben dina sembayang. Pada titik inilah saya mengalami makna bagaimana Romo Gendon merekatkan kita. Saya paling tidak mengalami. Saya berjumpa dengan siapa saja karena Romo Gendon. Maka mari kita maknai juga apa yang dihidupi Romo Gendon ini sampai akhir hayatnya. Kita maknai juga bagaimana kita hidup dalam kebersamaan karena iman.
harapan, dan kasih. Amin, saudara-saudara. Matur nuwun berkatan. Para romo, suster, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, selamat siang dan berkah dalem. Saya tidak tahu apakah mewakili seminari tinggi atau tidak, tetapi paling tidak saya punya beberapa pengalaman yang menarik dengan Romo Gendon atau Romo Triwahyu. Romo Triwahyu ini adalah salah satu imam yang meninggal pada saat saya yang sebenarnya satu rumah, satu komunitas di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, tetapi tidak bisa ada di dekatnya. Tanggal bulan September 2018 saya diutus untuk berangkat studi lanjut di Roma, dan saya ingat persis ketika saya mau berangkat diantar oleh Romo Rektor pada waktu itu Romo Joko dan Romo Triedi. Romo Gendon ini salah satu yang nguntap ke saya sampai di pintu gerbang seminari. Dan saya tidak tahu mengapa dalam perjalanan dari seminari sampai ke bandara itu Romo Triedi mengatakan pada saya, kok kita enek ndelok ke sawangane Gendon mau iki perjumpaan karo kowe sing pungkasan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu, tetapi ternyata benar. Pada tahun 2019, di sini tertulis Oktober, saat saya masih belajar di Roma, Romo Gendon dipanggil menghadap Tuhan. Dan saya berjumpa terakhir persis ketika saya mau berangkat belajar itu. Ketika saya pulang tahun yang lalu, saya menjumpai Romo Gendon, Romo Triwahyu sudah berada di makam, sudah berada di pusara. Lalu ketika mengingat kebersamaan dengan Romo Gendon, ada dua hal yang bagi saya sangat mengesan. Yang pertama, kita semua tentunya tahu, yaitu selera humornya yang begitu tinggi. Kendati sakit, tetapi ketika bersama-sama dengan kami, entah di meja makan, jalan-jalan setelah makan, cerita-ceritanya itu selalu menyegarkan kami. Dan yang membuat kami merasa diteguhkan justru di saat beliau sakit, tetapi justru memberikan peneguhan, penghiburan kepada kami, sehingga suasana hidup sehari-hari menjadi lebih segar. Meskipun kadangkala kami juga merasa ketika Romo Gendon di meja makan itu bercerita, aduh, satu teman saya sesama cuci darah baru saja dipanggil menghadap Tuhan. Ada rasa kesedihan di situ yang dialami oleh Romo Triwahyu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesan yang begitu mendalam adalah kesederhanaannya. Sejak beliau sebagai frater, beliau adalah kakak kelas saya. Orangnya begitu sederhana, tidak neko-neko. Demikian juga setelah menjadi imam. Saya ingat suatu saat kami ada pertemuan di Kopeng. Saya berangkat bersama dengan teman-teman Romo di Kentungan ke Kopeng, lalu pada waktu itu kalau tidak salah Romo Triwahyu masih menjadi pastor kampus ministry, lalu beliau berangkat sendiri naik motor hujan-hujan. Dan sepanjang pertemuan pada malam hari itu, karena Romo Triwahyu itu tidak membawa ganti, maka dia pertemuan dalam kondisi yang basah kuyup, tanpa mengeluh. Tetapi ketika kok yo naik motor toh mbok ya tadi bilang ke kami jemput atau kami tunggu di seminari lalu kita berangkat bersama. Tetapi beliau ingin sungguh-sungguh menghayati kesederhanaan itu, kendati tampaknya lalu juga menjadi tidak begitu baik untuk kesehatannya. Lalu dia hanya mengatakan, ora popo, tak nikmati wae, sing penting aku wis ngombe tolak angin. Hanya itu saja. Rupa-rupanya teman setianya Romo Gendon itu cukup tolak angin. Tidak tahu apakah sekarang masih minum tolak angin atau tidak. Tetapi dua hal itu yang paling tidak sangat berkesan bagi
Saya dan saya percaya Romo Triwahyu berbahagia abadi bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Terima kasih.